Teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Langsung aja yuk kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang penjahat yang jahat banget guys. Ia kabur dari penjara dan berlari sangat kencang. Karena panik, polisi juga langsung mengejar penjahat itu. Saat dikejar, penjahat itu masuk ke dalam sebuah rumah sakit yang lumayan besar. Gak lama kemudian, saat polisi masuk ke rumah sakit, ia kehilangan jejak guys. Tiba-tiba ada suster yang bertanya, "Halo Pak, ada yang bisa saya bantu?" Polisi mengatakan, "Maaf Mbak, tadi saya lagi ngejar penjahat yang kabur dari penjara. Tadi saya lihat ia masuk ke dalam rumah sakit ini. Mbak lihat gak ada orang yang baru masuk ke dalam rumah sakit ini?" Suster mengatakan, "Baik Pak, saya akan memanggil orang yang baru aja masuk ke dalam sini." Gak lama kemudian ada 3 orang yang dicurigai sebagai penjahat yang lagi menyamar. Orang pertama mengatakan, "Saya adalah dokter yang bekerja di rumah sakit ini Pak. Saya baru aja sampai karena pasien saya udah banyak yang nunggu." Orang kedua mengatakan, "Nama saya Dodi Pak. Saya datang ke rumah sakit karena mau periksa. Seharian ini saya nggak enak badan karena saya takut kenapa-napa, jadi saya memilih untuk melakukan pemeriksaan Pak." Orang ketiga mengatakan, "Halo Pak, nama saya Aris. Saya di sini bekerja sebagai satpam yang menjaga keamanan di rumah sakit. Tadi saya dengar kalau ada penjahat yang masuk ke rumah sakit ini. Saya nggak tahu karena saya baru aja datang karena dapat shift siang." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu manakah yang merupakan penjahatnya? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Ayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi penjahat yang menyamar adalah orang pertama yang menjadi dokter guys. Kalau kamu lihat di kartu tanda pengenalnya, fotonya gambar wanita yang pasti bukan punya dia tuh. Mungkin karena panik dan terburu-buru, ia jadi asal pakai punya orang deh. Gimana? Kamu lihat juga nggak? Buat yang masih salah, nggak apa-apa, ini baru permulaan kok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada sore hari ada seorang pria bernama Jojo yang baru aja pulang kerja guys. Ia senang banget karena nggak sabar mau makan coklat mahal yang ia taruh di kulkasnya. Tapi saat ia sampai di rumah dan buka kulkas, coklat yang ia suka dan ia letakkan di sana udah hilang. Ia pun kesel banget dan langsung memanggil 3 orang yang ada di rumahnya, yaitu istrinya, anaknya, dan adiknya. Jojo mengatakan, "Siapa yang udah memakan coklat punyaku? Aku sengaja naruh coklatnya di kulkas supaya aku bisa makan saat aku pulang kerja." Tapi ketiga orang ini gak ngaku dan mengatakan kalau mereka gak memakan coklatnya Jojo guys. Tapi Jojo pun masih gak percaya dan akhirnya bertanya, "Apa yang kalian lakukan hari ini?" Adiknya mengatakan, "Buat apa aku ngambil coklat yang kamu simpen di kulkas Kak? Orang seharian ini aja aku lagi sibuk karena ada banyak tugas dari kampus. Lagi pula aku juga gak doyan sama coklat, jadi bukan aku yang memakan coklatnya." Istrinya mengatakan, "Aku gak memakan coklat punya kamu Mas. Seharian ini kan aku memasak dan beres-beres rumah. Karena capek, aku jadinya langsung tidur di kamar. Aku juga belum sempat makan dan mau nunggu kamu pulang supaya bisa makan bareng." Anaknya mengatakan, "Aku nggak tahu kalau ada coklat punya ayah dalam kulkas. Dari tadi pagi kan aku lagi belajar di sekolah, tapi saat aku pulang dan buka kulkas nggak ada coklat sama sekali. Mungkin udah ada orang yang memakannya kali ya." Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah pencuri coklatnya Jojo? Langsung aja dijawab dalam 5 detik. Jadi ternyata yang memakan coklatnya adalah adiknya guys. Karena ia mengatakan kalau ia sibuk dan gak suka coklat. Tapi kalau kamu lihat di bibirnya ada bekas coklat yang belum dibersihin tuh. Jadi udah pasti deh dia pelakunya. Mungkin karena ia penasaran sama coklatnya dan ngeliat coklatnya enak jadi gak tahan deh buat makan. Kamu jawabnya yang mana nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga. Pada hari Minggu ada seorang RT bernama Pak Arnold guys.
Pada saat itu ia lagi ada di rumah sendirian karena semua keluarganya lagi pergi ke suatu acara. Gak lama kemudian ada seorang warga bernama Nanang yang berteriak minta tolong. Ternyata ia melihat kalau Pak RT udah tewas di ruang tamu rumahnya. Karena panik ia pun langsung menelpon polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Nanang mengatakan, aku kaget banget Pak karena melihat Pak RT udah tewas di ruang tamunya. Tadinya tuh aku kesini mau minta tanda tangannya Pak. Tapi karena aku melihat dia udah tewas, aku pun langsung nelpon Pak Polisi. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi pun memeriksa rekaman CCTV di rumah Pak RT. Dan ternyata ada 3 orang yang berkunjung ke rumah Pak RT pada hari itu. Pak Polisi pun bertanya, sebelum Pak RT Arnold tewas di sini, apa yang sedang kalian lakukan saat berkunjung ke rumahnya? Orang pertama mengatakan, aku adalah Jono, warga yang tinggal di komplek ini Pak. Tadi aku berkunjung ke rumahnya karena lagi ada urusan. Aku mau bertanya tentang rapat bulanan yang akan diadakan di rumahku. Orang kedua bilang, saya adalah Risma, salah satu warga yang tinggal di komplek ini juga Pak. Aku berkunjung ke rumah Pak RT karena mau ketemu sama Bu RT istrinya. Tapi saat aku ke rumahnya, ia mengatakan kalau istrinya lagi pergi bersama seluruh keluarganya. Jadi aku pulang lagi deh. Orang ketiga mengatakan, saya adalah Nanang yang melihat Pak RT tewas dan melaporkannya Pak. Sebelum ke rumah Pak RT, saya habis dari kelurahan. Tapi setelah saya sampai di kelurahan, ternyata saya harus minta tanda tangan RT dulu. Makanya tadi saya ke rumahnya. Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah pelakunya? Langsung aja aku kasih kamu waktu 5 detik. Jadi pelaku pembunuhan Pak RT adalah Nanang guys. Karena kalau kamu mendengar ia bilang kalau habis dari kelurahan. Padahal kan hari itu hari Minggu dan harusnya kelurahan tutup ya. Jadi pastinya dia bohong kalau ia habis dari kelurahan tuh. Hayo, kamu bener kan jawabannya? Selamat ya buat kalian yang bener. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada rumah yang mewah banget guys. Tapi PLN mengatakan kalau nanti malam akan ada mati listrik sampai pagi hari. Pada pagi harinya, wanita bernama Yuni kaget karena ada yang mencuri seluruh uang dan perhiasannya. Dia pun langsung menelpon polisi dan polisi langsung datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun langsung memanggil 3 orang yang ada di rumah itu dan bertanya, apa yang kalian lakukan malam tadi? Kakaknya Dodi mengatakan, tadi malam aku pulang larut malam dari kantor Pak. Soalnya ada banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan malam itu juga. Dan saat aku pulang ke rumah, ternyata listriknya lagi mati. Karena aku capek banget, makanya aku pun langsung tidur. Ibunya mengatakan, tadi malam aku lagi masak untuk makan malam Pak. Setelah masak, aku langsung tidur di kamarku. Soalnya PLN mengatakan kalau mati listriknya sampai pagi hari. Jadi aku nggak bisa nonton sinetron deh. Adiknya Rizal mengatakan, tadi malam aku lagi baca buku sambil main komputer Pak. Karena saking asiknya aku main komputer sampai jam 3 pagi. Dan selama malam itu aku nggak mendengar apapun kalau ada yang mencuri perhiasan kakakku. Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya nih? Gampang banget deh, coba jawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu ada yang tahu nggak nih? Jadi pelakunya adalah adiknya Rizal guys. Karena ia mengatakan kalau ia lagi baca buku sambil main komputer sampai jam 3 pagi lagi. Padahal kan malam itu lagi mati listrik ya. Mana mungkin lagi mati listrik ia bisa main komputer? Udah pasti deh dia berbohong. Hayo, kamu jawabnya apa nih? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat 2 gambar ini, kira-kira apa ya guys jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang ini, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Buat kamu yang langsung tahu, jangan lupa ya cepet-cepetan kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia
guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya guys. Kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out. Tahu.